Ini karena dari apa, internet lambat, jadi saya pakai linknya sudah ada dari file saya yang lain gitu. Share screenannya hilang bang tuh. Oh iya, bentar. Oke, Pak Budi, ini saya share tampilan di HP, apakah kelihatan? Kelihatan kelihatan. Nah, ini sambil nunggu yang di laptop, kita akan bahas dulu kalau di tablet handphone ya. Untuk masukan pertama itu eh, bagian ini ya, bagian navigasi. Bagian navigasinya sudah bagus, sudah responsif, cuma nanti kita pakai dulu yang bootstrap gitu, supaya nanti di bagian sebelah kanan ini, yang home donasi relawan, itu kita pakai sistem drop down gitu. Hmm. Oke, kemudian di bagian ini, yang bagian sini sudah bagus, ada juga tombolnya, tapi lebih bagus kalau misalnya backgroundnya ini berupa gambar gitu ya. Hmm. Entah gambar yayasannya atau gambar apa namanya, apapun yang mendukung gitu. Kemudian bagian ini sudah bagus, Yang tidak bagian ada ini masukan. sebenarnya aku ini pengen yang bagian dampak kebaikan aku pengen backgroundnya sebenarnya kayak kayak simulasi kayak gambar dunia gitu kak. Gambar dunia gitu. Iya, jadi kayak kayak gimana ya contohnya ya? Ya kayak apa gitu kayak dunia tapi animasi juga gitu ada animasinya. Bisa bisa. Nanti mungkin saya lihat print dulu beberapa website gitu ya. Hmm. Mungkin coba kita lihat. Oh, ini mungkin ada nggak? Ini nggak ada animasinya.
Nah, nah, di backgroundnya itu video gitu ya. Iya, kayak video gitu. Oh bisa itu nanti background video. Oke, nanti saya contohin di sini ya. Kemudian ini formulir ya. Iya. Formulirnya itu pakai form aja, form yang kemarin sudah diajarkan gitu. Form Oh yang iya. langsung ke WhatsApp gitu. Oke, kita lanjut Kalau dulu. misalnya kayak gini nih Kak, kan misalnya nih, aku nulis, misalnya ngetik pengen kirim ke WA gitu. Kan kalau misalnya yang kemarin tuh kan kayak harus pencet tombol lagi gitu, misalnya chat dengan ini gitu. Kalau misalnya dia langsung kirim ke langsung gitu, jadi kita ngetik di sini, jadi selesai kita ngetik ke kirimnya langsung ke WA gitu, benar-benar langsung WA gitu. Jadi nggak ada tombol kirim gitu ya. Iya, jadi nggak usah pindah Ah, WA gitu. Jadi semua pesannya langsung masuk gitu. nggak nggak pindah, nggak buka tab baru gitu. Iya. Oh kalau di HP sih nggak buka tab baru. Kalau di HP gitu itu emang langsung kalau di HP. Kalau di HP, Mm. tapi kalau di laptop atau komputer itu kan memang sistemnya seperti itu. Di komputer saya, di laptop saya itu sebenarnya nggak usah buka tab baru juga gitu. Tapi karena saya nggak punya aplikasi WhatsApp di laptop ya, saya tidak download aplikasi WhatsApp, karena nggak pakai juga ya, jarang pakai di laptop ya, makanya buka tab baru. Tapi kalau dicoba nanti di HP gitu, apa namanya, dia akan langsung ke WA gitu. Ketika kita pencet tombol, dia langsung ke eh, nomor ke aplikasi WA. Tapi tetap kita harus mencet tombol send gitu ya di WhatsApp-nya gitu. Karena itu kan sebagai tindakan pencegahan juga. Kalau misalnya nggak sengaja kepencet gitu kan. Oh iya 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 iya. Betul. Eh, Sama yang di bagian ini nih, yang bagian kayak kayak program tersenggara yang angka-angkanya ini. Aku pengennya ini dia bisa nambah gitu dalam misalnya berapa bulan gitu, misalnya nambah 10 gitu gitu. Secara otomatis itu bisa Kak? Secara otomatis tiap bulan, eh, gimana tiap bulan gitu. Iya, misalnya contohnya bisa diatur, bisa tiap menit, tiap jam, biar tiap bulan, tiap tahun gitu. Saya belum pernah coba sih, tapi nanti kalau saya tahu caranya nanti dikasih tahu sih. Oke, oke. Kita lanjut dulu ke yang tadi ya, yang eh, apa namanya? eh, ini langsung saya eh, bentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini saya buka webnya Pak Rudi di laptop. Ini saya akan dimulai tadi tadi ya, yang awal. Ini bagian navigasinya. Kita akan menggunakan navigasi dari Bootstrap supaya lebih bagus gitu tampilannya. Copy aja langsung. Copy. Taruh di atas sini ya, di chat. Ini di save dulu. Kemudian kita akan download pakai kode yang sudah siap jadi ya dari Bootstrap, ke framework Navbar.
Ini navbar. Nah, di sini kan ada berbagai tampilan gitu ya. Seperti tampilan yang pertama ini, kemudian tampilan yang kedua, ini cuma mau dulu. Nah, ini tampilan yang kedua, juga ketiga. Ini bisa disesuaikan ya dengan yang diinginkan gitu. Ini contohnya saya pakai yang pertama saja, yaitu yang ini. Karena ada tombol startnya juga ya. Tapi di sini lalu paste di bagian nav. Ini dia, profil. Kemudian save. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah jadi ya, apa namanya, navbar gini. Nah, ini tulisannya tinggal disesuaikan saja dengan yang eh, Pak Rudi inginkan. Dan ketika di-inspect, nah, seperti ini tampilan ketika di handphone gitu ya, tampilan seperti ini. Nah, yang tadi maksud itu supaya kita di handphone itu ada simbol yang seperti ini, dan ketika Hmm. dipencet dia menampilkan seperti ini, jadi terlihat lebih rapi gitu. Yang pertama seperti itu. Nah, kalau yang ini ada tombol-tombol, ini kan ada tulisan disable ya, itu bisa dihapus aja dari sini. Cari tulisan disable, kemudian dihapus. Ini kemudian dihapus. Nah, sudah. Mungkin ini bisa nih home aksi gitu. Mau nambahin itu bisa copy aja nih. Ini copy, kemudian pastekan gitu. Nah, ini ada drop down, ini ada drop down divider ya. Drop down divider tuh yang bagian ini. Jadi dipencet, nah ini drop down divider. Ini ketika dipencet ada action, another action, something else. Nah, itu biasanya eh, tidak apa ya. Kalau saya tidak banyak pakai yang ini sih. Cuma kalau misalnya Pak Rudi pakai, ini ini drop down itemnya yang di copy gitu ya. Itu biasanya buat apaan itu? Drop down item ini biasanya buat eh, ini saya tadi salah. Di sini home, di sini harusnya misalnya kegiatan. Nah, tadi yang drop down divider ini ya, drop down gini, itu biasanya kalau misalnya di satu halaman gitu, misalnya Pak Rudi pingin ke halaman portofolio, tapi di satu halaman itu ada eh, banyak bagiannya, misalnya di halaman portofolio, ini tulisannya portofolio nih, portofolio foto, ini portofolio video gitu. Nah, biasanya dipakai di seperti itu. Hmm. Yang di eh, bagian drop down itu yang bagian ini nih, kelas drop down menu, kelas drop down menu ini ya. Nah, ini kan uli ya, list gitu. Ini yang ketika dipencet, ini kan ada home, another action, something else. Itu bagian ini, action, another action, something else di sebelah sini. Kemudian ini tulisan drop down ya, yang drop down itu yang bagian sini ya, drop down bagian sini. Ini kegiatan.
Bawa kadal dia. Kadal. Bawa kadal. Iya bang, maaf maaf. Kucing bawa bawa kadal ke rumah. Maaf tadi agak terputus. Bagaimana Pak Rudi? Apakah sudah mengerti yang bagian eh, tadi navigasi? Nav, Aman aman. Ini aku kan pengen naruh foto nih misalnya nih nanti. hmm, Fotonya tuh jadi dia kayak sistem slide itu bisa kayak misalnya setelah berapa detik ganti ke kanan terus nanti ganti ke kanan gitu. bisa bisa. Oke, ini ini navigasi udah beres ya. Aman. Ini kan ada tulisan navbar. Nah itu kalau di website website yayasan gitu atau website perusahaan itu ya. Bagian ini tuh langsung aja pakai IMG SRC. Jadi langsung ikonnya di sini. Jadi Oh, icon apa atau logo perusahaan di sini. Jadi nggak ada tulisan yayasan apa gitu. Tapi kalau mau ditulis misalnya yayasan usaha juga boleh sih. Nama yayasan. di sebelahnya kasih logonya bisa ya. Di sebelahnya kasih logonya bisa sih. Cuma eh, kalau misalnya terlalu Nah, padat, dinilai terlalu padat itu mungkin bisa pilih salah satu mau tulisan atau logo gitu. oh iya iya. Oke, slider ya. Lanjut slider. Eh, coba image slider ya. Ini di sini sebenarnya ada slider. Namanya namanya bukan slider tapi carousel. Carousel. Oke, carousel. Ini dilihat dulu contohnya. Kalau yang ini ini slider yang pakai control, with control. Jadi ketika dipencet, baru dia nge-slide. Ini kan ada, ini contohnya first slide, dipencet jadi second slide. Nah ya, kemudian ada Hmm. juga yang otomatis. Ya, tapi di sini, oh ya di sini tidak ada yang otomatis ya. Jadi nanti kita apa namanya sistem otomatisnya kita bikin di JavaScript sendiri. Ini saya pakai yang manual dulu. Ini saya ambil yang ini ya. Ini saya copy dulu. Ini saya taruh di sini ya. Ini saya pakai div dulu. ID slider satu Alfi. Tapi saya ini nggak ada gambarnya ya, jadi belum apa namanya belum
belum kelihatan gitu mungkin ya di websitenya nanti. Oke, ya benar ya ini tidak tidak terlihat ya karena belum ada gambarnya. Saya coba cari dulu gambar. Saya pakai gambar ini satu, gambar ini sama. Nah, ini terlalu besar kontras body jadi. Tapi untuk slider nanti apa namanya dilanjut lagi. Bagaimana Pak Rudi? Nanti terakhir saya lanjutin lagi karena gambarnya loadingnya itu lama ya. Nanti saya cari gambar yang eh, baru. Nanti saya download terakhir. Eh, bagaimana Pak Rudi? Ah iya iya. Itu di Oke. slider itu untuk ukuran gambarnya bebas kan? Untuk ukuran gambarnya nggak ada yang ngatur, bebas. Tapi usahakan setiap gambar ini kan butuh 3 gambar. Tapi setiap gambar itu punya dimensi yang sama gitu. Misalnya gambar yang satu eh, ukurannya 16:9, gambar 2 sama 3 juga usahakan 16:9 gitu. Hmm, ya biar biar Jangan yang satu, ya, ya biar biar gak bagus. error. Jangan yang satu, bukan gaya error sih, tapi bisa aja gitu. Tapi Kayak dia jelek gitu. jadi beda gitu, beda sendiri gitu. Iya. Jadi Oke, semuanya kalau misalnya landscape, landscape semua gitu, jangan ada yang ya portrait gitu. seperti itu. Iya, iya. Cuma tiga, Oke, dan bisa lebih nggak? bisa. Tinggal ditambahin aja yang bagian ini. Ini kan ada polanya nih. Div, ini kan div, kemudian image, ini terakhir div. Yang di copy itu bagian ini aja. Bagian div ini, copy, kemudian pastekan aja di bawahnya ini. Sini, Mhm. pastekan. Jadi ini jadi 4 gitu ya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian ini ya. Bagian ini. Bagian ini bisa menggunakan, tadi mau pakai, tadi saya lupa bagian mana yang menggunakan, apa namanya, video ya. Yang Eh, bagian angka-angka. Angka-angka ya. Cuma saya pakai bagian ini kalau bisa pakai gambar gitu ya. Tapi saya coba dulu pakai yang di sini ya, bagian video ya. Ini bagian apa namanya? Hmm, kelas hero. Hero ya, ini hero. Ini kan ada background. Nah, ini saya menggunakan yang lain ya. Kalau yang bagian ini bisa background image. Ini penggunaannya URL. Nah, ini pakai apa? Background image ya. Image, URL-nya apa gitu.
Dan ini bisa juga kalau mengambil gambar dari internet. Cuma kalau dari internet, kalau orang yang punya gambar itu menghapus gambar tersebut, maka di website Parudi juga hilang gitu gambarnya. Jadi lebih baik download baru masukin misalnya di aset. Nih misalnya saya punya banyak nih. Eh, Misalnya di ini bukan gambar sih. Misalnya di sini ada eh, gambar.jpg gitu. Bagaimana Pak Rudi? Apakah mengerti yang bagian background image? Ngerti ngerti. Oke. Kalau video berarti background video gitu. Eh, enggak sih. Kalau video dia pakai apa? Oke, sebentar. Saya tunjukkan dulu. Berarti untuk yang di slider tadi video juga bisa ya? Video juga bisa sih. Cuma kalau video tuh gimana ya? Kalau misalnya video berarti kan harus menyesuaikan dengan waktu si videonya gitu. Hmm. Kalau background video itu dia lebih lebih eh, rumit sih. Eh, Dia apa namanya? Dia nggak bisa langsung kayak background image seperti ini. Ini saya balikan dulu. Oke. Untuk background video itu yang pertama kita pakai tag video. Di sebelah sini ya. Di sebelah sini aja lah. Video. Kemudian ini autoplay. Autoplay ini berarti tanpa kita suruh jalan videonya, dia akan jalan sendiri. Muted artinya tidak bersuara ya, tidak di disable gitu ya, suaranya dihilangkan. Tapi kalau Hmm. misalnya mau ada suaranya juga ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Loop, loop ini artinya berulang, berputar-putar ya, berulang kali. Jadi ketika video udah habis, maka akan balik lagi videonya gitu. ID, ini ID seperti biasa ya, cuma nandain background video, background video. Ini ini ada namanya source, sama seperti gambar. Nah ini saya juga tidak punya video ya, tidak video satu. Apa ya? Nah ini deh, coba contoh ini lah ya. Walaupun saya nggak tahu ini video apa. Type, tipenya, type. Kemudian ini video MP4. Nah ini kalau misalnya browsernya nggak support, karena ada beberapa browser yang nggak support dengan video gitu ya, ini akan muncul tulisan seperti ini. Kalau misalnya eh, browsernya tidak support. Ini tulisannya bebas ya, browser tidak support ini bebas gitu.
Kemudian saya ingin tulisannya ya, ini tulisannya. Ini contoh tulisannya ya. Begini. Tuh, kita lihat dulu apa yang terjadi di websitenya. Ini mastiin dulu apakah browsernya support. Oke, berarti bro, ini muncul ya. Berarti ini browser saya support dengan tag itu ya. Berarti ini bisa lanjut ke eh, membuat supaya si background si ini video ini bisa dijadikan background untuk tulisan ini. Kita lanjut ke CSS styling. Oke, background video. Di background video dulu yang kita atur. Kita atur di bawah sini aja. Video. Dia ID ya. ID, oke, ID. Ini ID. Kita pakai position dulu. Fixer. Artinya dia fix ya. Posisinya tidak berubah-ubah. Eh, kemudian set index. Index ada, oke. Set index ini buat supaya kontennya ini tetap di atas gitu ya. Tidak eh, berubah-ubah. Yang satu. Object feed cover ya. Cover. Ini object feed cover. Cover. Kemudian sudah ini object feed cover. Cover itu berarti mengcover ya. Kemudian kelas eh, kelas jadi nama kelasnya apa? Video script BG. Video script BG. Position relatif. Jadi mengikuti dari background video posisinya. Set index satu. Text align. Ini berarti text align-nya ya posisi si teksnya itu akan di tengah. Enter. Color. Ini saya pakai white supaya kelihatan. White and white. Top. Ini top berarti pas ya. 50%. Kemudian transform. Nah, cek dulu.
Kemudian kita lihat ke atas. Oke, ini udah muncul, tapi ini sepertinya ketutupan dari di atasnya ya. Tutupan dari eh, ini sepertinya jangan di bagian sini. Oke, di sini saja deh. Saya nggak perlu ke depan. Saya ganti dulu. Sebentar ini belum diatur. Min width sama max width. Dan max width juga. Nah, ya jadi ini eh, sudah dibilang berhasil ya. Namun karena ini mungkin udah, misalnya ini di bagian ini kan ada dampak kebaikan, terus eh, dia menutupi bagian ini, hanya dia bakal ketutupan. Ini saya nggak hapus bagian dampak kebaikan kami karena kan selanjutnya kita akan ngebahas bagian bawahnya juga. Kalau saya hapus nanti bikin ulang lagi gitu ya. Tapi Pak Rudi apakah sudah mengerti cara untuk supaya background color atau background image gitu? Mengerti bang. Oke, oke, kita lanjut. Ini saya hapus dulu ya bagian videonya karena terlalu berat. Oke, lanjut ke tadi yang background color sama video sudah kan ya. Kemudian kita akan lanjut ke formulir.
Ini formulir ya. Ini bisa menggunakan form, kemudian juga nama. Kalau mau lebih rapi ini bisa pakai tabel ya, tabel TR. Ini TR table row. Row itu berarti yang ke kanan ya. Nama kemudian nama titik dua. Ini input ID nama. Kita cek dulu. Ini terlihat ya di paling bawah ini nama, kemudian kemudian oh ini harusnya ya, TR, ini TD, nama kemudian alamat, kemudian juga tanggal lahir. Ini input, ini harusnya ada TD dulu. Oke aja. Ini di refresh websitenya. Oh, sebentar salah ini. Ini TD-nya satu nama, kemudian ini TD-nya juga nama. Ini harusnya di sini posisinya. Nah, ini tanggal lahir di bawah sini, sini. Nah, oke. Kalau kemarin kan berantakan gitu, ini maju ke sini, ini maju ke sini. Nah, ini eh, lurus ya, rata gitu. Nah, jadi cara untuk meratakannya itu pakai tabel. Ini TR, ini TR, tabel row, satu baris. Ini kolom, kolom satu dan ini kolom dua. Ini juga sama ya. Ini baris kedua, kolom satu, baris kedua, kolom dua. Seperti itu. Apakah Pak Rudi mengerti? Ngerti bang, ngerti. Oke, Hmm, kalau misalnya di formulirnya kayak di lebih bagusin lagi, kayak dihalusin gitu, kayak kayak gimana ya contohnya? oke, mungkin kita bootstrap dulu dari form. Ada di sini form juga.
Hmm. Oke, sebentar saya share screen aja dari HP. Mungkin bisa. Nah, mungkin maksudnya Pak Rudi seperti ini ya. Nah, iya Kak, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, seperti ini harusnya ada G. Nah, ini tinggal di ini aja. Ini kan div kelasnya. Nah, ini tinggal di copy saja, kemudian dipastekan gitu. Di tempat kita buat form tadi berarti. Iya, Tinggal diganti dong namanya gitu ya. iya, kemudian diganti-ganti namanya. Oke, oke. Ini banyak sih. Bikin Oke, website kita lewat lanjut. HP bisa Bang itu. Bisa aja sih sebenarnya udah banyak ininya, apa namanya, kode editornya yang dari HP gitu ya. Dia Ini pakai saya punya apa contoh, itu? enggak saya punya contoh aplikasinya. Sambil menunggu saya buka folder di laptop. Ini ada aplikasi namanya Decoder, Decoder ini. Nah ini tuh bisa buat banyak sih, banyak bahasa pemrograman. Salah satunya website. Misalnya ini saya bikin HTML ya ini, HTML, CSS, JavaScript. Misalnya index.html. Nah ini HTML, kemudian Oh, ini udah disediain ya. Ya. CSS-nya, ini JavaScript-nya sudah disediakan. Kemudian tinggal di jalan, ini ada file, ini ada tombol share ataupun ada tombol save as ya. Ini ini saya save index.html. Kemudian ini ada tombol jalankan. Nah ini nanti muncul seperti ini. Jadi dari HP pun kita bisa eh, apa namanya membuat gitu. Itu downloadnya di Play Store. Ya, download di Play Store. Apa tadi namanya? Decoder ya? Eh, Decoder, Decoder. Itu dia harus bayar atau gratis? Enggak gratis, tapi ini memang kalau gratis ada iklannya. Oke, oke. Tapi untuk bikin website sih gratis, lumayan sih. Itu aku pakai Bang gitu. Apa ini misalnya Eh, ini kan kita kodenya di Visual Studio tuh. Tapi kita pengen ngedit-ngedit juga nih lewat decoder itu bisa. enggak sih, enggak terintegrasi. Kalau saya memang lebih sering pakai VS Code. Dan VS Code itu enggak bisa diedit dari HP gitu ya, jadi dari laptop aja. Hmm. Paling kalau saya pakai decoder buat ini aja, apa namanya, iseng-iseng aja gitu. Oh, nyoba-nyoba gitu. Mm-mm. Tapi dia juga bisa kayak misalnya buat web apa kayak benar-benar buat dipublish gitu.
Bisa, bisa, itu bisa. Cuma kalau untuk dipublish, kayak nggak tahu ya itu saya belum pernah coba. Mungkin lebih ini sih, apa namanya, eh lebih apa, filenya disimpan dulu, tapi terus nanti diupload ke GitHub gitu. Hmm. Sama GitHub nih kan misalnya kan kita di web ini nih udah bikin nih, udah kita upload, terus kita kayak ngupdate gitu webnya itu diupload ulang atau kayak gimana itu kalau di GitHub? Oke, itu di GitHub. Kemarin pertemuan terakhir saya sama Pak Hadi udah saya coba gitu ya. Dari saya udah tunjukin itu caranya dari langsung dari VS Code-nya gitu ya. Karena kemarin Pak Budi nggak ada lagi, jadi saya jelaskan lagi. Saya jelaskan, oke, saya akan jelaskan. Saya pakai website yang tadi udah diedit ya, sudah diedit gitu. Ini website yang ini gitu maksudnya. Sebagai contoh, di sini ada pilihan source control ya. Hmm. Oke, ini Pak Rudi sambil buka VS Code-nya. Apakah sambil buka VS Code atau memang eh, Udah. tidak buka buka VS Code juga? Soalnya ini gini, takutnya kan ini saya udah di loginin gitu ya, udah login gitu. Mungkin Pak Rudi belum login atau semacamnya gitu. Berarti ini aku harus download dulu ya, download Mungkin GitHub. maksudnya GitHub-nya mah, kalau GitHub udah bikin akun belum? Akun udah. Sudah, oke. Ini coba pencet source yang ini dulu, source control. Tampilannya Ya, apakah sama persis seperti ini? Tidak. enggak, aku harus download dulu katanya. Harus download dulu. Ya udah, bisa download dulu. Mungkin Pak Rudi bisa share screen. Ah, oke. Ini downloadnya yang mana ini? Yang ini. Ya, pencet itu download. Akunnya. Oh, ya, oh ini satu.
Ini yang ini aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini finish aja. Ya, finish. Ini silang, kemudian balik ke ini kan udah install ya. Kemudian juga bisa di reload. Itu ada tulisan reload atau coba close Visual Studio Code-nya dulu. Visual Studio Code itu bisa di close dulu. Nah, kemudian di refresh dulu. Kemudian pencet. Nah, oke sudah sampai di sini. Eh, ya itu silangannya. Itu ada tulisan publish to GitHub. Pencet itu. Hello. Ini Itu auto ada refresh lagi. authorize ya. Aduh, apa ya sandinya lupa. Kalau lupa Sandi. sandi itu bisa pencet forgot password. Nanti dikirimin ke email. Mungkin karena ini berhubungan dengan password, apa namanya, bisa stop screen dulu. Nggak apa-apa. Email ya. Hmm. Masa ya? Sip. Astaga. One. Nah, Oke, sudah. Eh, kita lanjut dulu. Ini ada tulisan tadi publish to GitHub. ini. Ya,
Ini dia lagi ngapain ini? Oh, udah diantar di atas. Oke, tadi mungkin karena eh, login dan segala macam, coba kita keluar dulu dari Visual Studio Code, Masuk lagi. terus masuk lagi. Kemudian publish to GitHub, allow, continue, ya open Visual Studio Code. Ini pencet aja yang ini. Ya, itu. Jangan yang private, yang publik. Oh yang ini ya. Ya, publik. Ini. Oke, itu satu aja. Kemudian kemudian, eh, commit, pencet commit. Sebentar. Soalnya Pak Hadi juga mengalami masalah yang sama. Oke, sebentar. Oke, untuk masalah itu, saya akan share screen. Oh ini berarti Tapi stop Pak dulu Rudi ya. nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa kalau tetap share screen juga tidak akan nabrak juga sih. Coba saya share screen. Oke, oke, tampilannya sudah seperti ini. Di sini pencet. Kemudian ini ada titik tiga. Itu pergi ke terminal. Kemudian di sini ini bisa pakai terminal yang ini atau kalau saya pakainya yang ini CMD. Nah, ini command prompt, saya pakainya command prompt. Tapi yang terminal tadi juga nggak apa-apa, bisa dipakai. Nah, ini harus tulis git config global
user dot name, itu username-nya, username, oke, ini username, eh, username, ini dipencet dulu, dijalankan dulu. Untuk Pak Rudi, apakah udah tahu username GitHub? Udah. Sudah dijalankan? Oh, ini tadi gimana? Terminal. Nggak kelihatan tadi yang share screen awal. Oh, ya sebentar. Eh, Tampilannya seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada bagian di sini, ini pencet. Oh, ini terminal. Nah, ini ada terminal. Atau enggak, ada titik 3, pencet terus ini ke terminal. Terus tulis. Sebentar, ini tulis, saya kirim di chat aja, di teks. Ini saya tulis di chat aja ya. Bagaimana Pak Rudi, apakah sudah? Di bagian username-nya ganti ke username kita gitu. Di bagian yang itu kan ada tanda kutip, username. Nah, itu ganti dengan username-nya Pak Rudi. Nah, sudah. Udah di enter. Bentar. Sudah. Apakah error atau lancar? Hmm. Masih sama Mungkin kayak Pak Rudi, tadi sih. oh, bukan maksudnya Pak Rudi bisa share screen. Ini ada satu lagi soalnya. Oke, tadi kan udah dijalankan ya. Kemudian ini satu lagi. Nah, itu yang saya terakhir kirimin. Itu buat emailnya. Ini apa ya? Itu Misi. nggak apa-apa sih, silang aja. Oh, oh, ini berarti ganti email ini. Ya.
Ini enter juga. enter juga. Nah, Bisa dicoba sekarang. oh iya baru bisa. Oh berarti Oke, setiap mau ngupload baru harus kayak gini ya, harus nulis-nulis gini. eh, nggak usah sih, soalnya kita udah konfigurasi sekali. Kalau udah dikonfigurasi sekali, dia nggak usah konfigurasi lagi nanti. Tapi nanti kalau misalnya muncul masalah seperti tadi lagi, tetap harus eh, apa namanya menggunakan tadi yang Git global configuration. Ini kan di udah auto resize. Nah, nanti di web yang lain gitu, misalnya yang lain sama diginiin juga gitu kalau error. Iya sama di gitu juga. Kalau nggak error sih. Oke, ini udah masuk ya ke Git-nya mungkin. Coba ke GitHub, coba kira-kira ada yang baru tidak. Ini bukan ya, ini last week soalnya. Iya, last week. Oh, berarti bukan yang ini. Oh, oh ini. Bukan deh. Masih loading tapi di sini tulisannya sih. Oh, masih loading. Harusnya sih nggak selama itu. Apa? Iya, tulisan apa? Iya, harusnya di sini. Oh, itu coba, ini kan ada kotak message. Kotak. Heeh. Supaya nanti kita tahu eh, apakah aku atau belum. Ini ada kotak message, nah itu tulisin aja tes. Oh, nggak bisa ditulis. Oh, lagi loading berarti ya. Ini lagi loading. Kalau tandanya seperti itu sih lagi loading. Hmm. Ini kalau misalnya di X dia loadingnya gagal nggak? Nggak apa-apa sih di X, nggak loading juga. Nah, coba. Coba yang ini. Ini kan indeks. Oh, itu yayasan Alfa ya. Salah nih kayaknya. Coba. Coba ini di sini ada tulisan yayasan apa. Nah, ini kan ada yayasan. Coba saya mau lihat. Ini misalnya kan nguploadnya salah nih. Kalau misalnya Mungkin ada di, kesalahan upload. iya, kalau diganti gimana ini? Nah, coba mungkin supaya kita ngerti dari awal. Ini kan dimulai dimulai lagi dari awal. Mungkin bisa. Oke, seperti itu dulu. Bentar. Oke, mungkin Pak Rudi bisa bikin HTML baru, file HTML baru. Oh, yang baru. Eh, mau folder baru deh, folder baru, folder baru. Mungkin bisa bikin folder baru. Eh, ini. Yes. Ya mungkin bisa. Nah, di dalam foldernya itu tambahin file, namanya index.html juga.
Oke, copy. Nah, yang tadi dari index HTML ini, yang di sini aja deh, yang di index HTML yang baru dibikin, itu bikin coba H1 aja deh, H1 gitu. Nah, udah teks, oke. Itu save dulu, oke, di save. Nah, itu kan ada simbol U ya, U ini, U itu artinya untracked, jadi belum di eh, push ke GitHub-nya. Nah, itu bisa pencet yang tanda titik tiga tadi, Tiga. pencet yang ini sebelah sini, Oh ini. ya, pencet. Kemudian ini ya, change ini. Nah, ini message, ini kan ada message, tulis test. Nah, ini di sebelah sini ada tanda ini, pencet, commit and push. Oke, tunggu dulu, itu lagi loading. Oh iya. Tapi ini masih kosong ya, itu. Jadi Iya, Kak. filenya nggak ke push gitu ya. Apa karena ini belum ini ya, belum di-upload Itu kali. sih, itu simbol ini sih U ya, untracked, jadi belum ter ini ya. Tapi ini belum ada apa, website nih ya, HTML-nya belum masuk di Iya, kodenya. belum ada kodenya ini. Jadi nggak bisa ini. Nah, ini apa namanya, masih loading ya. Ini simbolnya masih loading. Coba yes dulu. Oke, mungkin untuk ini apa namanya yang GitHub ini kita coba lagi dari awal banget. Tapi nggak, eh, coba bisa di close dulu Visual Studio Code-nya. Ini saya coba penasaran apa, biasanya loadingnya kan nggak lama gini, apakah error atau gimana? Bisa buka foldernya dulu, bikin folder baru maksudnya. Folder baru. Iya, bikin folder baru. Mungkin bisa nama tes GitHub gitu ya. Oke, masuk ke Visual Studio Code, kemudian open folder yang tadi sudah dibuat.
Kemudian bikin file baru ya, mendapat yang bikin juga H1 untuk ngetes aja gitu maksudnya untuk ngetes. Kayak di save dulu, lalu langsung aja ke titik 3 Tiga. ya, publish to GitHub, yang namanya tes GitHub ke public repository. Oke. Oke, oke, coba sign in with your browser ya, Authorize. authorize. Coba refresh lagi. Bentar. Oh, itu udah sukses open on GitHub. Oke, itu udah page seperti biasa. Enggak, itu yang apa namanya? Yang non ini, yang non ini dipencet jadi main. Kemudian save. Tunggu sebentar. Nah, tolong itu tidak di apa namanya? Jangan dipencet save-nya. Karena saya pernah kalau misalnya yang custom domain ini dipencet save terus error gitu. Tapi nanti kalau punya domain sendiri bisa kalau misalnya beli domain di eh, rumah web atau jaga hoster gitu, mau pakai custom domain bisa. Kalau ini kan domain bawaan, itu pencet. Nah, oke, udah Nah, berhasil. Nah, sekarang coba di GitHub ini ditambahkan H2, H2 lah apa gitu, tes 2. Kemudian save. Nah, commit itu ya. kan ada change. Eh, tambahkan message dulu, tes 2. Nah, itu jangan ke komitnya eh, bagian yang, nah itu commit and push. Yes, pencet yang yes. Oke, sudah. Harus tunggu beberapa menit dulu buat melihat eh, apakah sudah. Itu nanti kalau sudah beberapa menit tinggal di refresh aja Mas. Coba di refresh sekarang. Budi. Oh, belum, Masih belum. belum ya. Itu nanti message-nya keluarnya di mana deh? Nggak keluar di mana-mana sih, cuma di eh, nggak ada di webnya, cuma di apa namanya di GitHub-nya nanti kalau misalnya ada orang yang mau edit kelihatan bahwa oh ini perubahannya itu jadi test 2. Bisa di Oh, refresh lagi. belum. Tunggu sebentar, soalnya agak lama juga ya. Oke, sambil menunggu itu eh, kita lanjut ke, ini saya share screen, saya lanjut ke storage ya.
Nah, ini contoh slide. Yang gambar ini ya, contoh slide. Itu dia gerak otomatis. Nah, itu contoh slide. Nah, untuk kodenya, itu ini ada M nanti di apa namanya di kalau udah tersambung ke GitHub ini ada perubahan pasti ada tombol M. M itu artinya modify dan modifikasi. Balik lagi ke slider. Nah, ke slider ini saya punya kelas div, kelas slideshow. Nah, ini satu div seperti ini. Kemudian ini div kelas slides dan ini juga div kelas slides. Kenapa saya pakai kelas? Karena ini eh, akan apa namanya akan digunakan di JavaScript. Kalau kelas kan bisa dipakai oleh banyak div. Kalau ID itu hanya satu div. Ini saya image gambar ya. Ini satu div ini. Kemudian ada satu div yang lain. Nah, untuk kodenya itu let slide index sama dengan 0. Let ini sama kayak var ya, variabel yang sebelumnya sudah dipelajari. Kemudian ini show slide. Ini fungsi ya, fungsi yang di bawahnya ini fungsi. Kenapa saya pakai di sini supaya ketika website ini dijalankan, function ini akan otomatis berjalan tanpa kita perlu pencet-pencet hal lain gitu. Kemudian function show slide. Ini fungsinya. Let i, maksud saya i itu di apa namanya untuk nanti ya di sini ini kan i let slide. Ini slide-nya. Saya mengambil elemen dari kelas yang bernama slide. Elemen dari kelas yang bernama slide itu kan ada image aja ya, image satu sama image, image 2 dan image 3 gitu. Ini for perulangan. I sama dengan 0. I-nya itu 0 ya. Karena indeks itu ini gambar ini itu dimasukin ke dalam kelas. Nah, dia akan dinomorin dari nomor 0. Ini maksudnya kelas slide nomor 0, ini kelas slide nomor 1. Jadi ini nomor 0, ini nomor 1 gitu. Ini dimulai dari nomor 0, ini kurang dari slides dot length. Jadi panjangnya si slide ini karena kita punya panjangnya itu dua ya, ada dua gambar. I ini akan nambah terus. Slides I ini bermakna angka yang dihasilkan dari for ini perulangan ini. Style.display ini style.display non. Jadi gambar yang eh, apa namanya ini kan plus plus ya, i plus plus gitu bertambah gitu. Jadi misal ini nol, i-nya kurang dari slide length, kemudian ini i plus plus, nol ditambah satu, ini i plus plus ini artinya i ditambah satu ya. I ini nol, nol tambah satu jadinya satu, berarti slide yang nomor satu, slide nomor satu itu displaynya itu adalah non atau tidak ada seperti itu. Kemudian ini sudah paham yang for atau eh, perlu dijelaskan lagi? Nah, sudah. Sudah oke. Ini slide index plus plus berarti slide index ini artinya adalah ketika slide index ini if slide index lebih besar dari slide length, misal dia eh, mungkin ada error gitu ya, slide indexnya ini lebih besar dari misalnya lebih ini kan cuma dua ya, satu, nol sama satu. Misalnya ada tiga, itu slide indexnya bakal balik lagi ke satu gitu. Jadi tidak akan eh, mengambil gambar yang blank gitu. Mm-mm. Ini slide index plus plus artinya slide index ditambah terus.
Kemudian ini slide index min 1, displaynya adalah block. Block itu artinya menampilkan gitu. Nah ini set time out show slide 2000. Ini fungsinya menampilkan jeda. Misalnya 2000 ini artinya 2 detik. 2000 itu 2 detik. Jadi 1 detik itu 1000. Kalau nggak salah seperti itu. Nah ini nanti akan muncul terus. Ini karena oke itu muncul setiap 2 detik. Bagaimana Pak Rudi? Apakah bisa dipahami? Untuk kodenya ini saya akan eh, screenshot ya. Jadi mungkin Pak Rudi, kalau misalnya belum mengerti, bisa nanti tanya-tanya juga di eh, grup chat gitu ya. Berarti kalau misalnya pakai menit itu nolnya tambahin aja ya. Pakai menit, ya tambahin aja. Detiknya 1 detik, 1000. Kalau 1 menit itu 60 detik, 60 detik kali 1000, 60. udah 1000. 60 detik kali 1000, udah 60.000. Seperti itu. Hmm. Nah ini kan saya cuma 2 ya. Bisa nggak kalau 3 bisa ini tinggal di copy aja, copy, kemudian paste gitu. Mau 3, mau 5, mau 10 juga bisa gitu. Oke lanjut, saya stop share screen-nya. Giliran Pak Rudi yang share screen yang tadi GitHub. Oke bisa Masih di refresh belum, dulu. masih belum ya. Masih belum ya? Padahal udah tes juga ini, udah nambah lagi itu. Coba message-nya diubah gitu message. Bentar. Itu ada yang M ya, ada simbol yang M. Coba dibuka. Oh, ini, Ya itu ada yang M. M ya simbolnya. iya, ini A, ini M. Coba itu M itu artinya modified, jadi belum belum ter ini. Coba itu pencet yang tanda ini. Ini, Ya, confirm. Ini ya. Oke, coba buka di GitHub-nya. Ini kan website ya. Buka di GitHub-nya itu. Hmm. Oke, tes GitHub 5 menit yang lalu. Itu tes 3 strip 6 ya. Coba pencet, iya, coba pencet. Oke, itu udah masuk berarti ya. Berarti tadi di website-nya bermasalah. Coba ke website. ini di sini juga. Mungkin mungkin website-nya bermasalah. Coba ke setting. Oh, kenapa ini? Oh, coba take down dulu websitenya. Di itu kan ada titik 3 sebelah visit website. Sebelahnya visit website ini sebelah Ah, ini, oh sebelah sini. ini. Ya, unpublished site dulu. Harusnya sih enggak, cuma terkadang memang ada apa namanya error gitu. Coba deploy from branch ya. Oke, tinggal di refresh aja.
Oke, udah tunggu dulu, tunggu sebentar. Ini bedanya GitHub Action sama deploy ini apa? Hmm, kurang tahu sih, soalnya saya belum pernah coba bagian itu. Ini harus tunggu dulu. Dicoba di refresh. Coba yang itu kan tadi ini Nah ini. kan main non itu save, save dulu, save dulu. Kemudian GitHub deploy from branch. Itu ada main, saya main. Tadi non udah di save ya, non udah di save. Non save dulu. Tunggu dulu beberapa menit. Oke, bisa balik lagi ke tempat tadi di yang tadi yang brand sama non itu. Iya, itu pencet main. Ya, itu sama lupa apa? Save. Pencet save. Oke, ini tinggal tunggu aja beberapa menit gitu ya. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi deploy website, jadi harus tunggu beberapa menit. Oke, Pak Rudi, ini tinggal tunggu beberapa menit. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri di sini. Nah, untuk GitHub ini, eh, Nah ini udah. itu udah, bisa coba. Hmm. Ah iya baru baru Oke, baru bisa. baru tes. Oke, jadi seperti itu cara eh, apa namanya tadi modifikasi website ya. Kalau udah kalau misalnya ada perubahan gitu, jadi tidak usah manual. Harusnya nggak usah take down website, kemudian publish website lagi karena itu harusnya otomatis gitu ya. Tapi terkadang kalau misalnya ada error, memang harus seperti itu. Seperti tadi caranya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Eh, aman sih untuk sekarang. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Nanti kalau ada masalah mungkin bisa chat di grup chat. Dan ini pertemuan terakhir juga. Eh, nggak ada lagi pertemuan gitu ya. Karena minggu Ya. depan saya sibuk juga. Eh, jadi memang sudah berakhir. Hari ini pertemuan terakhir. Mungkin nanti kalau misalnya ada masalah atau kendala atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa di chat gitu di grup chat nanti saya kirimkan mungkin modul atau mungkin eh, ada kode gitu ya. Saya bikin kode gitu terus saya kirimkan gitu. Karena itu memang bagian dari pelayanan saya juga. Terima kasih sudah join pada pertemuan hari ini. Bisa live sekarang. Terima kasih Bang Putu. Ya, terima kasih juga.